Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bala. Amin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ekologi dalam kaitan budaya Melayu. Ekologi dalam budaya Melayu. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ekologi. Menurut NHT Siahaan dalam buku Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan tahun 2004, ekologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mencari tahu hubungan organisme atau makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Jadi dapat dikatakan bahwa ekologi itu merupakan cabang ilmu tentang hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Kemudian secara etimologis, ekologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata oikos dan logos. Oikos berarti rumah atau habitat, dan logos berarti ilmu pengetahuan. Maka secara etimologis dapat dikatakan bahwa ekologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari rumah atau habitat. Ini bermakna bahwa ekologi itu berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sekitar, di mana suatu bangsa itu berada. Nah, dalam kaitannya dengan budaya Melayu, tentu saja ekologi yang saya maksudkan di sini adalah ekologi yang berkaitan dengan budaya Melayu, khususnya Melayu Riau. Berbicara tentang alam Melayu, maka kita seperti berada dalam surga kebudayaan. Seperti yang dikatakan di dalam buku pendidikan muatan lokal Melayu atau pegangan tentang budaya Melayu Riau yang diterbitkan oleh Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau. Orang Melayu menjadikan segala sesuatu yang berada dekat dengan kehidupannya atau lingkungannya sebagai marwah yang telah terpahat di dalam diri. Marwah itu merupakan suatu prestise, kewibawaan, sekaligus jati diri, sebagai harga diri dan jati diri bangsa Melayu. Jadi menjaga keseimbangan, menciptakan ikatan atau interaksi dengan alam, juga bahkan menjalin hubungan yang harmonis dengan alam sekitar, dan menjadi contoh satu di antara beberapa yang dekat dengan kehidupannya, yaitu alam terkembang jadi guru. Nah, ungkapan Melayu tentang yang berbunyi alam terkembang jadi guru atau jadikan guru, ini membuktikan suatu ingatan ekspresi verbal maupun visual, ekspresi dalam bentuk ucapan, kata-kata, lisan, maupun dalam bentuk visual atau gambaran-gambaran tentang alam kehidupan bangsa Melayu yang tentunya merujuk ke alam, merepresentasikan hubungan harmonis manusia dan komunitas dengan lingkungannya. Tentu saja ini berkaitan dengan komunitas budaya Melayu dengan lingkungan di sekitarnya.
Hal ini tergambar di dalam berbagai aktivitas masyarakat, misalnya di dalam membuka ladang. Orang Melayu membuka hutan untuk berladang dilakukan dengan tahap-tahap yang cukup panjang. Diawali dengan menebas atau merintis semak belukar. Dalam kaitannya dengan konsep kearifan Melayu, konsep kearifan Melayu ini berkaitan dengan kebijaksanaan, kecerdikan, kepandaian dalam melakukan sesuatu berdasarkan keilmuan. Hal ini tentu saja berkaitan dengan makna kepiawaian orang Melayu. Jadi kearifan Melayu berdasarkan kecerdasan dan pengalaman atau hal-hal yang empirik. Nah, kearifan orang Melayu ini wujud dalam aturan yang berpantang sesuai dengan tuntunan adat sebenar adat. Keberadaan ekologi itu merupakan faktor penentu atau faktor determinan dalam proses kebudayaan Melayu. Jadi dalam hal faktor penentu ini atau faktor determinan ini, pertama, ekologi itu berkaitan dengan faktor kepatuhan referensial. Jadi alam ini merupakan faktor referensi atau rujukan dalam budaya Melayu. Hal-hal yang berkaitan dengan alam selalu menjadi rujukan bangsa Melayu dalam pelaksanaan kebudayaan. Selain itu, ekologi ini berkaitan dengan faktor resiprokal. Resiprokal ini berkaitan dengan alam lingkungan ditelisik atau diteliti, kemudian dieksplorasi, dibaca, dipahami, diakrabi, dijadikan sebagai teman, sebagai subjek. Makanya ada dalam pepatah Melayu yang mengatakan alam terkembang menjadi guru. Kemudian yang ketiga yang menjadi penentu ekologis itu faktor objektif eksploitatif. Faktor yang ketiga ini menjelaskan bahwa alam lingkungan dijadikan objek, maka akan muncullah pemikiran atau perbuatan yang praktis, pragmatis, dan akibat dari perbuatan praktis, pragmatis secara berlebihan ini, maka akan memunculkan kehancuran. Apabila kita memanfaatkan atau menggunakan alam secara berlebihan, maka akan terjadi kehancuran. Dan kehancuran itu berawal dari pemikiran dan sikap kita serta perbuatan kita, akhirnya akan dikembalikan juga kepada kita. Ekologi fisik Melayu, khususnya Riau, diantaranya ada hutan, kemudian ada tanah, sungai, rawa, tasik, selat, dan laut. Semuanya itu merupakan sumber penghidupan bangsa Melayu. Semuanya itu merupakan sistem kehidupan bangsa Melayu yang selalu dijadikan interaksi, terutama secara fisik. Makanya budayawan Riau almarhum Tenas Effendi dalam Tunjuk Ajar Melayu mengatakan, tanda orang memegang amanah, pantang merusak hutan dan tanah. Kemudian adat hidup memegang amanah, tahu menjaga hutan dan tanah, tahu menjaga bukit dan lembah. Nah, Tunjuk Ajar Melayu ini memberikan pesan bahwa ekologi fisik Melayu yang saya sebutkan tadi itu merupakan amanah
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia merupakan amanah, maka harus bisa dijaga dengan sebaik-baiknya. Makanya dikatakan Tanas Effendi, pantang merusak hutan dan tanah, kemudian tahu menjaga hutan dan tanah, tahu menjaga bukit dan lembah. Nah, semuanya itu merupakan tunjuk aja bahwa ekologi fisik Melayu itu sangat terjaga sebenarnya dalam pandangan budaya Melayu Riau. Hanya alam yang kita tempati ini dalam pandangan bangsa Melayu Riau paling tidak ada dua hal yang penting. Pertama, alam itu merupakan ruang hidup sesama makhluk. Jadi alam itu merupakan ruang toleransi dengan makhluk lain. Kita ketahui dalam kehidupan kita ini, tidak hanya kita sebagai manusia yang diberikan hak untuk hidup di dunia ini, di alam ini, tetapi makhluk-makhluk lain seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga makhluk-makhluk gaib mempunyai hak untuk hidup memanfaatkan alam semesta. Karena itu alam merupakan ruang hidup sesama makhluk antara kita sebagai manusia dengan makhluk lain. Karena mempunyai ruang hidup sesama makhluk, tentu saja haknya bukan hak mutlak milik manusia. Karena itu dalam sistem budaya Melayu kita harus menghormati makhluk lain, alam lain yang mempunyai hak yang sama. Kemudian poin kedua, bahwa alam itu merupakan ruang belajar, merupakan marwah, wibawa, prestise, martabat, kemudian falsafah hidup dan nafkah. Ruang belajar tadi sudah dikatakan bahwa dalam petatah titi Melayu atau peribahasa Melayu, alam itu bisa kita jadikan guru, maka kita bisa belajar dari alam semesta. Kemudian marwah, ketika kita menjaga alam dengan baik, maka marwah kita akan terjaga dengan baik. Kemudian falsafah, alam ini bisa kita jadikan falsafah mengenai kehidupan kita sehari-hari. Kemudian terakhir nafkah, hutan, alam yang terdiri dari hutan, rawa, tasik, laut, sungai dan sebagainya itu merupakan sumber nafkah bagi kehidupan bangsa Melayu. Nah, dalam pengelolaan alam sekitarnya, bangsa Melayu mempunyai falsafah hidup yang selalu menjaga ekologi alam sekitar. Nah, tentu saja hal-hal yang fisik tadi itu merupakan saujana atau lanskap lanskap alam budaya Melayu Riau. Seperti tanah tadi ada tanah kampung, ada tanah dusun, ada tanah peladangan atau tanah pesawahan, ada wilayah pencadangan, kemudian ada rimba atau hutan. Tanah kampung ini tentu saja berkaitan dengan perkampungan, tanah dusun tentang suatu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pemusunan, kemudian tanah peladangan atau pesawahan, perkebunan dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam. Tanah wilayah pencadangan sebagai wilayah yang digunakan sebagai cadangan, kemudian rimba hutan ini diantaranya terbagi ada hutan rimba larangan, hutan melayat, hutan adat dan sebagainya. Semuanya itu berkaitan dengan sistem ekologi budaya Melayu Riau. Semuanya terjaga, semuanya harus terjaga dengan baik. Kemudian ada ekologi sosial Melayu Riau. Ekologi sosial Melayu Riau ini terdiri dari tiga. Yang pertama pedalaman atau hulu, kedua kampung, dan ketiga bandar. Jadi ada daerah pedalaman yang kita
sering disebut dengan daerah-daerah yang terisolasi, pada umumnya didiami oleh masyarakat yang kita sebut suku asli, suku yang masih terbelakang. Kemudian ada ekologi sosial di perkampungan atau kampung, di desa-desa atau di dusun-dusun. Kemudian yang terakhir adalah ekologi sosial yang berada di daerah perkotaan atau bandar. Tentu saja sistem sosial ketiga ekologi sosial ini berbeda, sangat berbeda, bahkan perbedaan itu sangat mencolok karena ini berkaitan dengan kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat pedalaman, kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat perkampungan, dan kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat perkotaan atau bandar. Antara ekologi dan proses kebudayaan itu, antara ekologi dan proses kebudayaan Melayu khususnya Riau itu terjadi interaksi yang sangat erat. Dalam adat budaya Melayu, sikap dan perilaku seseorang terhadap alam merupakan penanda penting atau faktor determinan tadi sebagai penanda baik atau buruk dalam bingkai budaya Melayu, sebagaimana tercermin di dalam berbagai ungkapan atau unjuk ajar. Pertama, berkaitan dengan adat atau beradat. Seseorang dikatakan beradat itu apabila tanda orang memegang adat, alam dijaga, petuah diingat. Jadi alam yang kita jaga atau sikap kita menjaga alam dan mengingat petuah-petuah, melaksanakan petuah-petuah, itu menandakan bahwa seseorang itu beradat. Kemudian yang menandakan atau indikasi bahwa seseorang itu memegang amanah, tanda orang memegang amanah, pantang merusak hutan tanah. Jadi dia selalu menjaga alam sekitar. Itulah yang disebut dengan orang yang amanah, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikasi yang ketiga yaitu berpikiran panjang. Tanda orang berpikiran panjang, merusak alam, ia berpantang. Ada pantangan-pantangan di dalam alam yang apabila kita rusak itu akan menentukan apakah seseorang itu berpikiran panjang atau berakal pendek. Apabila merusak berarti orang tersebut pikirannya atau akalnya terlalu dangkal. Kemudian berperilaku senonoh. Tanda orang berakal senonoh, menjaga alam hatinya kokoh. Kekuatan hati menjaga alam itu menjadi indikasi bahwa seseorang itu berpikiran dan berperangai yang senonoh atau yang baik. Selanjutnya berbudi pekerti. Seseorang dikatakan berbudi pekerti apabila tanda orang berbudi pekerti, merusak alam ia jauhi. Orang yang berbudi pekerti itu orang yang menjauhi perbuatan merusak alam. Kemudian seseorang dikatakan berilmu. Apa tanda hidup berilmu? Memelihara alam, ianya tahu. Jadi orang yang berilmu adalah orang yang memelihara alam. Selanjutnya, seseorang dikatakan terpuji. Apa tanda hidup terpuji? Alam sekitar ia santuni, alam sekitar ia jaga, ia pelihara dengan berbagai cara agar alam sekitar ini tidak rusak. Maka ia layak disebut orang yang terpuji. Bukan cuma beberapa sikap seperti itu, masih banyak sikap-sikap yang lain dapat kita lakukan, dapat kita pertahankan di dalam budaya Melayu Riau. Kalau kita kaji dari berbagai karya sastra lisan maupun tulisan, banyak sekali ungkapan-ungkapan yang dapat kita temukan
tentang ekologi yang berkaitan dengan proses budaya. Sikap dan pemikiran bangsa Melayu, termasuk perangai di dalamnya, yang selalu menjaga ekologi dalam kehidupan sehari-hari, ini dapat kita lihat pada beberapa kasus. Kasus pertama dapat kita pahami dari pantun. Dalam pantun ada pembayang atau sampiran. Hampir seluruhnya isi sampiran adalah keseharian yang bersumber dari keakraban ekologis atau alam. Sebagian besar flora dan fauna itu menjadi sampiran pada pantun. Ketika keragaman flora dan fauna merosot akibat eksploitasi alam secara berlebihan, akibat kita tidak bisa menjaga alam, maka citra-citra alamiah yang ada di dalam pantun akan berjarak dari khalayak atau dari masyarakat. Nah, ini mengakibatkan timbulnya ruang kosong dalam ingatan kolektif, yaitu kekosongan intertekstual antara alam sekitar dengan pantun yang sudah melegenda selama ini, lalu akan merintangi pemaknaan. Sedangkan untuk pantun-pantun baru akan berpotensi mengalami kemiskinan rujukan. Kita lihat pantun-pantun sekarang ini, banyak pantun itu yang tidak layak disebut pantun karena asal-asalan, di mana pembayangnya, di mana isinya kadang-kadang tidak sesuai. Maka dapat kita bayangkan apa yang terjadi bila relasi objektif eksploitatif, sikap pragmatis dan praktis tadi kita agung-agungkan di dalam dengan alasan pembangunan, sehingga merusak sistem kebudayaan ekologi bangsa Melayu khususnya. Nah, kasus yang kedua ada tradisi menumbai, yaitu tradisi mengambil madu lebah yang bersarang di pohon sialang. Ini khususnya di Riau, di malam hari, dengan perangkat verbal nyanyian romantis atau bujuk rayu pada siratu lebah. Nah, eksploitasi keekonomian terhadap hutan rimba sebagaimana yang sudah dan sedang berlangsung deras di hampir semua kawasan di Pulau Sumatera itu memunahkan atau memunah-ranahkan pohon-pohon sialang tempat lebah bersarang, sehingga ini mengancam ekologi budaya Melayu Riau. Kasus yang ketiga, upacara timang padi yang merupakan tradisi di Rokan, yaitu menimang benih padi agar tetap tumbuh subur. Ketika hutan belukar berubah menjadi kebun sawit dalam jumlah yang besar, maka tradisi berladang padi atau bersawah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Melayu, masyarakat pada umumnya akan terganggu. Nah, ini akan mengganggu juga ekologi, akan mengganggu lingkungan kehidupan dan mata pencaharian masyarakat. Nah, kebiasaan kapitalisme yang terjadi di Pulau Sumatera dengan munculnya kebun-kebun sawit itu akan lama-lama akan mengikis ingatan-ingatan budaya
dan akan menghentikan atau menghancurkan proses-proses budaya yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap hal-hal yang seperti ini? Yang bisa kita lakukan adalah melakukan dokumentasi atau mendokumentasikan semua yang bakal punah, kemudian merekamnya, menulis bukunya. Itu yang dapat kita lakukan, terutama melalui proses-proses penelitian. Nah, tulisan-tulisan kita itu bisa dalam bentuk fiksi maupun ilmiah. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa bangsa Melayu selalu menjaga ekologi hidupannya sehari-hari. Bangsa Melayu selalu tetap berupaya memegang falsafah bahwa alam terkembang jadi buruk. Karena itu tidak mungkin bangsa Melayu merusak gurunya sendiri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.